tahu gitu arah Batam ini apa dulu, mau ke industri apa, lebih kemana gitu kan. Contoh kayak kalau dulu kan kayak muka kuning itu manufaktur kan bang, banyak gitu segala macam. Kalau sekarang kan udah pengen ngidupin lagi tuh alumni teknik industri aku di kampus kan. Kita tuh mau pengen tuh bicara tuh lebih ke arah industri tapi ke tentang ke Batamnya gitu bang. Oh, boleh Maksudnya juga. kayak ada andil nggak nih sih anak-anak Industri. kan, anak teknik industri di kota Batam ini kan kampus udah banyak, udah lama juga kan kampus di Batam kan. Tapi kayak nggak ada gitu diperhitungkan gitu, kayak apa ya? Ya ada pun untuk bekerja di perusahaan lah gitu, tapi untuk yang namanya kayak kebijakan atau apa kita kan memang nggak bisa, belum ada lah ke arah sana. Belum banyak istilahnya Sumbangsi kontribusi atau sumbangsinya apa, dalam kayak gitu level manajemen menengah ke atas kira-kira iya gitu ya. gitu, apalagi sampai kebijakan gitulah kan. Iyalah, Kita kan pengen maunya menengah ke atas kira-kira untuk dalam hal tataran manajemen ke atas belum terlihat kiprah dari ini iya betul, alumni teknik industri atau teman-temannya kira-kira gitu ya. ataupun juga inilah orang-orang industri yang memang mau dia itu di kampus mana atau apa, tapi memang orang-orang yang di Batam lah mencari penghidupan kan, tapi ya juga harus peduli lah gitu. Arah Batam ini kan kata membangun industri, tapi industri yang seperti apa gitu Iya kan. betul, Batam sebagai kota industri. Ya Soalnya kan kita pun gimana ya, kalau industri ini bicara kan orang pasti kalau dari kampung atau apa pasti nyari ya tempat industri daripada pertanian misalnya gitu kan, untuk Betul. apa menaikkan derajat hidupnya gitu kan. Dan saya baru baca di di media belakang beberapa minggu yang lalu, di media mainstream mereka mengangkat berita soal ya masih banyak juga orang-orang dari luar kota yang datang ke Batam ini untuk mengadu nasib kira-kira begitu kan. Ya apalagi nggak mungkin mereka datang ke sini hanya untuk bertani kan. Iya gitu. Ya pasti mereka datang ke sini untuk menggapai mimpi, khusus istilahnya bergelut di dalam dunia industri lah kira-kira begitu ya. Tapi cita-cita besarnya tadi mahasiswa industri ini mau istilahnya mau elaborasi lah kira-kira begitu ya. Betul. Jadi ibarat kata mungkin kalau masih mahasiswa mungkin kan mungkin demo atau apa itu urusan mereka lah gitu kan, tentang kebijakan. Tapi kita pengen tuh yang kayak udah tamat ini kan sarjana kan, sarjana teknik industri, terus ataupun ada dosen industri atau apa, lebih diajak juga gitu berbicara tentang ini Batam ini mau kita bangun seperti ini gitu. Jadi orang-orang industri yang yang ambil jurusan teknik industri di Batam ini tahu gitu arah Batam ini apa dulu, mau ke industri apa, lebih kemana gitu kan. Contoh kayak kalau dulu kan kayak muka kuning itu manufaktur kan bang, banyak gitu segala macam. Kalau sekarang kan udah mulai nih masuk yang kayak solar industri, solar kan, energi solar yang solar panel. Ya itu solar panel apa itu semua. Terus apakah tetap mau dihidupkan galangan kapal di Batam seperti apa? Jadi kita biar tahu gitu apa di Batam ini, ternyata industrinya seperti ini. Apakah ini juga bisa membangkitkan juga industri kecil menengah gitu kan? Kayak yang kalau bisa dibilang kan, kalau kayak di ruko-ruko itu kan ada tuh banyak bengkel-bengkel gitu kan, bengkel bubur atau apa. Itu kan termasuk industri kecil gitu kan. Apakah di Batam juga bisa itu berdampingan atau malah juga kan barang-barang industri ini bang, kalau di pabrikasi khususnya kan nggak semua tuh di perusahaan itu bisa dibikin, pasti dia kan cari-cari vendor-vendor yang lain gitu. Nah maksudnya tuh bisa juga tuh perusahaan besar tapi sama perusahaan kecilnya ada link yang match gitu. Jadi dia kayak ini barangnya nggak bisa di besar tapi bisa masuk ke industri kecil. Jadi kan tenaga kerja tuh terserap juga di Batam ini gitu. Untuk gitu. Pengennya sih rencana besar kayak gitu sih sama kawan-kawan gitu. Oke, emang selama ini nggak ada rupanya kira-kira. Angga tahu bahwasanya di Batam ini ada asosiasi atau perkumpulan atau apalah forum yang memikirkan itu, kira-kira siapa yang paling terdepan lah begitu. Ada nggak asosiasi yang terdepan yang barangkali yang kajiannya atau diskusinya itu tentang itu di Batam ini? Atau semua memang bermain di dalam tataran istilahnya praktikal aja begitu, nggak ada yang berpikir strategik begitu? Mungkin kalau Kadin Batam ya. Cuman kan sepengalaman di kampus juga Kadin ini juga sama itu belum terlalu akrab lah dalam arti kata gitu kan. Dalam arti kan kita tahu Kamar Dagang dan Industri gitu kan.
Tapi link match-nya ke kampus-kampus ini belum terlalu belum, atau terasa, kira-kira kita hanya sekedar betul. gitu aja ya. Ataupun kayak saya dulu lah, itu waktu zaman saya memang nggak terlalu ini sih, kita hanya tahu Kadin itu kayak gini kan. Nah tapi nggak tahu kalau yang sekarang, karena saya juga pengen tahu juga kan gimana, apakah sekarang memang dari mereka atau dari kampus juga punya inisiasi ke sana atau gimana gitu kan. Karena kan kalau kita bilang Kadin ini kan kayak Kamar Dagang dan Industri ini kayak semacam apa ya, himpunan yang bisa untuk inilah, kalau ada pemerintah bikin kebijakan mereka juga punya suara di situ kan, bisa Betul, kayak betul. gitu. Jadi ada bisa gitu apa namanya, bukan bisa lah, kebijakannya tuh bisa sama semua, keinginan pemerintah sama pengusaha-pengusaha atau apa gitu kan, stakeholdernya lah yang lebih penting itu. Dan belakangan memang saya perhatikan untuk Kadin Batam sendiri ya, itu termasuk cukup belakangan ini ya, termasuk cukup istilahnya vokal juga dan banyak mengambil inisiatif-inisiatif untuk memimpin diskusi-diskusi begitu. Hanya Iya. saja memang terkait tentang topik kita tadi soal bagaimana masa depan istilahnya industri ya, masa depan industri kaitannya dengan alumni-alumni Ya, sarjana teknik industri khususnya yang ada di Batam ini, istilahnya mau berkontribusi itu yang forumnya itu belum ini ya. belum ada gitu, karena juga di lingkungan kampus pun yang mengumpulkan alumni itu pun susah juga untuk kita bikin forum bersama gitu. Kalau nasional nggak ada nggak kira-kira nggak? Nasional kayaknya ada sih Bang, cuman kan nasional itu ini juga sih, lebih ke arah per universitas biasanya. Oh nggak ada gitu yang khusus Kayak yang kayak hukum, kan ada mahasiswa hukum atau apa begitu kalau yang ada pun ini cabang-cabangnya sampai ke daerah-daerah gitu nggak ada ya? nggak, lebih ke sertifikasi kayak kemarin tuh, insinyur gitu. Jadi kalau kita teknik bisa mengambil sertifikasi, jadi depan kita tuh insinyur, ST-nya nggak dipasang lagi gitu. Lebih ke sana. Boleh lah nanti nggak, artinya kalau memang ada inisiatif dari teman-teman Iya, membangun semacam channel gitu ya untuk mempertemukan gagasan atau diskusi tentang kegelisahan untuk Batam sebagai kota industri khususnya kan, iya kira-kira begitu khususnya ya. gitu. Nah, itu boleh juga ya, kita boleh diskusi lah sama-sama. Soalnya kan kemarin ya rencana kan kalau ada berhasil juga bikin apa, kembali lagi ada alumni teknik industri yang di kampus aku tuh kan, ya kita pengen itu kita tuh ada channel pun, kalau nggak ada channel kita, nah kita kerja sama-sama siapa nih, tapi Oke. pembicaranya tuh ya dari alumni-alumni itu gitu, kayak orang-orang yang udah berkecimpung lama, ada nggak dia kegelisahan atau apa kayak gitu sih, pengennya gitu kan gitu. Tapi khususnya melihat bagaimana Batam sebagai kota industri Iya ya, kira-kira betul. begitu ya. Nah itu kan yang untuk lebih ke apa ya, keilmuan kita lah, jadi kita berbicara, kita ilmu kita industri kan, Iya ya. ya ada nggak kita punya nggak masih pemikiran kita di Batam ini gitu. Karena saya pikir tidak banyak orang yang sampai pada titik kegelisahan itu. Ya semuanya sih Ya orang kan paling cuman sebatas ya, soal kalau kepentingan dia hidupnya mau bagaimana, dia dapat kerja, udah dia dapat karir bagus, sudah sampai di situ sampai ya. di Nah, situ, terus dan memikirkan yang lain-lain itu kayaknya agak ya nah itulah agak beratnya tuh, itu sih ngajakin yang kayak gitu sih, Iya. untuk aktif lagi ataupun punya pemikiran yang itu gitu kan. Nah gitu sih. Soalnya aku udah lama juga sih ngajakin yang lebih tua dari aku, agak susah juga. Yang ngajakin lebih muda kadang semangat, habis gitu kan. Iya, Ya kayak gitu. betul. Jadi kita pun ya nggak bisa lah gitu. Tapi kemarin tuh ada kawan aku mau ngajak, aku bilang kalau kita mau serius ya udah, walaupun 10 orang kita jalan aja gitu. 10 udah hebat itu. Iya makanya maksudnya dapat 10 orang aja udah oke kan. Jadi Iya, ini udah bisa. bikin channel begini, coba bayangkan Nah, aja kan kita janjian betul. ketemu diskusi yang mengalir aja. Ini kita udah mulai aja nih enggak ya? Ya kita, Boleh aja kalau itu. Soalnya kan Jadi- itu juga kan apa namanya, kayak aku kenal abang gitu kan. Ada abang bikin podcast kayak gini, wah ini bisa nggak kalau kita sama-sama gitu kan. boleh ya, kita sekalian bikin channel sendiri juga, kita diskusi. Ya saya pikir nggak masalah juga. Saya kira ya zaman-zaman sekarang ini internet ini Iya. penting kita untuk melakukan kolaborasi juga, ya kan? Bukan artinya misalnya ketika Angga berpikir membuka sebuah channel atau saya anggap sebagai sebuah saingan, kayak enggak Iya, enggak juga. begitu. Ya kan, karena lahan ini sebenarnya besar sekali ya potensi, dan kita itu bangun channel itu lebih kepada
istilahnya media atau kanal kita untuk bisa menyampaikan aspirasi atau pandangan-pandangan kita juga, ya kan? Karena banyak semakin sekarang ini apa ya istilahnya defisit lah kira-kira begitu untuk orang menyampaikan gagasannya. Makanya kalau ada tadi Angga bilang punya kegelisahan seperti itu, memikirkan bagaimana kiprah alumni-alumni dari Batam ini untuk bisa ambil bagian di dalam Batam sebagai kota industri itu, saya kira itu pun sebenarnya luar biasa juga kan untuk bisa dikembangkan. Dan kita maunya itu kan kayak kampus-kampus di Batam ini pun dapatlah itu misalnya Batam ini punya project plan seperti apa kan, kita tahu gitu kan. Jadi pun pas mungkin mengajar apa dosen ngajarin di kampus atau apa, kita tahu kan arah kita kan pasti nyari kerjaan di Batam gitu. Jadi pasti kan plan Batam seperti apa sih industri di Batam ini, kayak gini arah industri ke depannya seperti ini. Jadi kan ada gambaran besar dan juga mungkin bisa juga jadi bahan tulisan atau masukan dari orang-orang yang berkecimpung di akademik gitu kan, bisa menyumbangkan tulisan-tulisan yang lebih gitu kan. Terutama kan apalagi kalau kita sekarang kayak otonomi daerah segala macam kan, orang-orang dari daerah nih lah apa sih suaranya yang pengen disampaikan gitu kan lebih enak gitu kalau ada forumnya atau apa gitu kan. Kira-kira Angga bisa berpikiran seperti tadi, karena saya pikir nggak banyak juga orang yang punya kegelisahan seperti itu, ya kan? Dari mana kira-kira apa semacam pemantiknya atau motivasinya? Dulu Angga juga katanya kan ketua Gemen itu, ya kan? Iya. Apakah memang dari situ atau memang dari dulunya saya ini Angga memang orang yang udah punya apa ya istilah keingintahuan yang tinggi, punya daya kritis atau apa kira-kira menurut Angga? Kalau punya pemikiran kayak gitu sih lebih simpelnya karena kan dari kecil udah di sini kan, dari lahir udah di Batam. Terus kan Batam ini kan selalu berubah-ubah gitu bang. Dalam arti kata memang lahir di Batam ya? Lahir dan besar di Batam. Lahir dan besar Batam. Jadi dari awalnya Batam ini kan memang dibangun dari industri juga kan, dari Pak Habibie waktu itu kan buka keran besar pembangunan industri kan. Makanya orang-orang di Batam pun berbondong-bondong lah ke Batam sampai akhirnya tinggal dan beranak pinak di Batam gitu kan. Nah jadi kan tapi kan kembali lagi kebijakan dulu di Batam ini kan dulu yang megang otorita Batam sebelum jadi PP Batam kan. Jadi pusat lah yang menentukan segala macam gimana gitu. Akhirnya ada otonomi daerah, pindah lagi itu pergeseran, wali kota juga punya bisa membuat kebijakan lah. Nah, punya power ya. Punya power gitu. Apalagi pun kalau kita bicara otonomi daerah kan UMK UMR itu kepala daerah yang bisa menentukan gitu kan. Kayak berapa UMR, nih UMP-nya Kepri, berapa UMK-nya Batam kan mau nggak mau itu kan ada tanda tangan kepala daerah kan. Nah, jadi ya, kepala daerah pun dipilih oleh masyarakat Batam gitu kan. Nah gitu. Jadi kalau melihatnya sih belum ada, kalau yang selama ini saya lihat sih belum ada lah yang dari serapan-serapan dari masyarakat kita ini gitu ke arah ke kebijakan gitu, misalnya kayak karena banyak yang ini juga kan, banyak yang inilah kalau di masyarakat tuh bilang kan lahir Batam tapi belum tentu juga dapat kerja di Batam gitu kan, karena banyak kali tumpang tindih segala macam ininya gitu kan. Nah itu kan mungkin jadi PR juga sama-sama gimana gitu kan. Terus kita kan nggak pengen juga ada konflik horizontal antara pendatang sama yang lahir di Batam gini. Misalnya kayak anak Batam aja kami nggak kerja, orang luar udah kerja gitu kan. Kita kan nggak pengen kayak gitu kan. Ya namanya kita kalau udah Indonesia ya bebas, kita pun bebas juga pergi nyari kerja di Jakarta atau apa kayak gitu kan. Cuman ya itu maksudnya itu harus ada lah kayak sama-sama lah kita sesama di sini semua kan cari penghidupan, tapi bagaimana kita ini sama-sama saling enak semua gitu, nggak ada yang nikam sana nikam sini segala macam, pengennya kayak gitu sih. Jadi adalah yang namanya kegelisahan itu, ya itulah akhirnya gimana sih bisa menyuarakannya gitu kan. Apalagi kalau dilihat-lihat sih forum-forum kayak gitu pun
jarang juga bang yang kayak dosen-dosen kampus itu kayak diundang pemerintah atau apa kayak mengisi-ngisi gitu itu agak susah lah kalau saya lihat ya. Ya Soalnya waktu memang. kuliah dulu pun belum nggak ada sih yang misalnya ada dosen, yuk ada nggak ini dari kampus ini punya apa sih kegelisahan apa ya di Batam, tolong sampaikan biar jadi kebijakan gitu. Ataupun kami punya kebijakan nih, ada nggak otokritiknya gitu, kritiknya gitu. Nah itu Ya memang jarang sekali. jarang sekali. Jadi kita tuh pengen kan kita sama-sama di Batam punya keahlian kayak, oh ini dia berkecimpung di bidang industri kan. Ah, ada nggak nih? Berarti kan mereka ini stakeholder di industri kan. Nah, orang ini ada nggak sih pemikiran-pemikiran atau kritik-kritik kepada yang kami udah bikin kebijakan seperti apa? Nah, pengennya kita tuh ada ruang yang kayak gitu gitu. Betul. Ini sekadar sharing aja, Angga. Jadi saya ini kan istilahnya sudah sekian tahun, udah hampir ya mungkin hampir satu dekade, hampir 10 tahun berkarir dalam dunia akademisi jadi dosen. Saya lihat sih bagaimana hubungan antar akademisi dengan pemerintah itu, ya, ya tidak berjalan beriringan begitu. Jadi saya melihat sih banyak kebijakan-kebijakan itu tidak ditopang dengan naskah akademi yang baik atau dari buah-buah dari pemikiran dari kampus kira-kira begitu. Iya, betul. Makanya setiap kebijakan-kebijakan itu bisa kadang ngaco-ngaco itu. Ngaconya misalnya ya banyak lah kalau lihat, ini ambil contoh ya. Ini mungkin biar ditonton juga ini sama teman-teman channel Siasat Malaka juga. Ya pemerintah kita juga biar bisa mikir juga kan. Kita bingung itu. Kita kan ada, ini contoh aja ya. Iya. Kita ada beberapa sebenarnya. Ikon Kota Batam itu, Welcome to Batam. Ya, Ya kan? Terus kita lihat di depan itu kan posisinya itu seperti yang di Hollywood kira-kira gitu ya. Iya, Terus betul. ada di pegunungan, ada tulisan yang Hollywood yang kalau malam bisa ada lampunya kelihatan kan. Nah kita kan punya itu di Batam ini, Welcome to Batam. Ya kan kira-kira begitu kan. Iya. Lucunya di depan ikon Kota Batam itu mau dibangun semacam kawasan ya, bangunan tinggi yang akan menutup ya, Oh, nggak menutup nampak. ikon itu kira-kira begitu kan. Aneh, ini lucu. Kok bisa-bisanya pemerintah itu kita berpikiran dia mau membangun sesuatu yang apa istilahnya Menghilangkan menutupi ikon. iya ikon loh. Padahal nama ikon itu kalau bisa 360 derajat orang bisa lihat kalau bisa ya kan. Ini ditutupin dan saya kemarin pernah agak ulik-ulik itu searching di Google kan. Bagaimana kira-kira respon pemerintah, ada juga beberapa mungkin orang yang protes ya kan, termasuk saya juga yang protes kan. Saya buat di statement saya di media, dirilis berita. Jawaban pemerintah itu mungkin bisa dilacak juga. Jawaban pemerintah itu ya itu kan mungkin masih di satu sisi gitu. Oh, Jadi masih bisa kelihatan nanti dari sisi yang lain katanya. Mungkin kalau dari sudut mana. Artinya kalau nampak, dulu Welcome to Batam itu bisa dilihat istilahnya 180 derajat. Nah sekarang itu mungkin hanya bisa dilihat 60. dari sekitar bukan cuma 45 derajat 45. kira-kira begitu. Ini kan kacau kalau. dari samping ya. Iya. Kalau kayak gitu. Makanya saya kemarin itu usul sih sebenarnya kalau bisa lahan itu dijadikan apa istilahnya taman gitu. Justru mempercantik kan. Orang Singapura, orang Johor datang ke sini mau foto-foto di ikon ya kan. Dia masih punya tempat gitu. Apalagi kalau itu dijadikan taman, wilayah yang sekarang sudah dijadikan kawasan apa itu estate apa itu ya, bangunan inilah ya, ruko dan segala macam itu, apartemen itu kan lebih bagus. Tapi kayaknya pemerintah enggak tahu kita. Pikirannya kok bisa begitu. Nah, itu makanya bilang banyak kekacauan yang termasuk yang besar itu ya itu juga masalah apa namanya Rempang itu juga kan. Iya. Itu kan ini kan kayaknya nggak didahului semacam kajian-kajian juga kira-kira gitu. Karena Gimana menurut ini Bang Angga? ya itu juga sih apa namanya banyak sih yang kebijakan-kebijakan yang nggak dirilis ataupun dirilis tapi mendekati hari H yang seperti apa ya pemberitahuannya gitu. Jadi masyarakat ini nggak sempat lagi mengkaji gitu kan ataupun mungkin masyarakatnya nggak pernah juga diajak bicara gitu sama mereka gitu. Tapi kalau lihat kasus Rempang sih sebenarnya ada sih. Kalau kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga kan mereka tuh sebenarnya welcome juga dengan yang namanya pembangunan. Cuman hanya saja
carilah tempat yang memang kosong gitu, yang memang bisa digunakan gitu. Kalau karena mereka kan udah bertahun-tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka gitu. Beberapa generasi udah di situ gitu. Ya ibaratnya udah jadi tempat hidup mereka gitu kan. Mereka pun bukan anti pembangunan, mereka nggak welcome aja ada PT ataupun perusahaan ataupun industri yang mau dikembangkan di sana. Hanya saja lahan itu kan masih luas gitu, kan masih banyak juga yang lahan-lahan yang bisa digunakan gitu, nggak mesti di perkampungan mereka juga seperti itu. Nah itu tadi Bung Angga, ya saya bilang kan kalau itu sudah didahului dengan kajian akademik, ya kan, tentu dia harusnya nggak berujung seperti itu. Iya. Artinya sudah ada komunikasi dulu yang dibangun, ya kan, sudah ada dulu istilahnya AMDAL-nya, ya kan, analisa dampak lingkungannya, jadi sudah bisa diprediksi itu, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang sekarang ini makin lama makin runyam, kira-kira begitu. Iya, soalnya kan masyarakat pun nggak pengen juga bentrok-bentrok atau apa. Yalah, siapa sih yang pengen bentrok? Kita pun kan? ya apapun nggak pengen juga ada yang bentrok gitu. Cuman gimana sih caranya kita nih sama-sama gitu, duduk bersama itu. Nah itu yang kadang yang atau mungkin susah dilakukan, entah dari atas atau dari bawahnya yang komunikasi susah atau apa. Tapi kalau melihat sih seharusnya yang punya cara itu lebih gampang ya pemerintah gitu. Mereka tuh kayak udah jelas apapun yang pengen mereka sampaikan tuh pasti bisa didengar ataupun diminta sama rakyat gitu kan, karena mereka lah yang punya apa ya namanya tuh segala macam dari fasilitas segala macam itu kan udah ada semua, tinggal ada nggak yang apa sih yang pengen disampaikan sama mereka gitu, terus pasti ada kan win-win solutionnya seperti itu, pasti ada. Dan juga kan belum tentu masyarakat ini langsung nolak kan, enggak, pasti adalah pembicaraan diskusi atau apa, pengennya pemerintah pengen ini, masyarakat pengen ini, nah penengahnya siapa? Nah kalau memang kita penengahnya nggak bisa pemerintah sama masyarakat, nggak ada penengahnya, kan masih banyak nih kayak kalangan-kalangan akademisi, terus apa juga kalangan-kalangan tokoh-tokoh yang bisa lah yang dianggap sebagai apa ya penengah lah, yang dipercaya dua-duanya gitu kan, antar pemerintah sama masyarakat. Kan ada sih sebenarnya kalau memang kita mau diskusi itu ada banyak jalannya gitu kalau kita. Ya, gitu. Cuman memang iya kembali lagi sama pemerintahnya. Ya, sama pemerintah itu kan sudah punya semua sumber daya. Sumber dayanya udah semua lengkap, hanya saja dia punya kemampuan tidak, punya kapasitas tidak, terus mengerahkannya untuk istilahnya melalui pendekatan-pendekatan yang baik. Nah, cuman kan memang kadang pemerintah kita ini mau mainnya cepat-cepat saja begitu, dan tanpa memikirkan bagaimana nanti ekses negatifnya kepada stakeholder tadi, kira-kira begitu kan? Karena ya itu satu mungkin komunikasi yang bisa dibilang ya kurang lah dari komunikasi pemerintah ke masyarakat juga. Pentingnya kajian akademis seperti itulah yang pengen harusnya jadi sebuah kolaborasi lah antara pemerintah sama orang-orang akademis. Karena kan kalau kita bicara akademis ya berarti kan belajar contoh kayak sosiologi dan segala macam, antropologi, gimana ini masyarakat seperti ini karakternya. Gimana kita punya gagasan atau apa pengen kita sampaikan sama mereka dengan cara apa? Pasti kan kalau dari pemerintah kan belum tentu orang-orang di pemerintah itu belajar yang namanya antropologi atau sosiologi kan. Nah, tapi kalau di dunia akademis kan mereka ini ada nih jurusannya atau apa segala multidisiplin macam. Kira-kira multidisiplinnya itu ini ada. Terus kalau dari hukumnya kan mereka tuh belajar semua. Jadi jadi juga perannya orang-orang di akademisi ini juga ada gitu kan. Kampus ini didirikan kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa juga. Salah satunya sama dengan pemerintah juga kan pengen. Nah, itulah yang pengen kita tuh, karena kajian akademis dari kampus ataupun suara dari mahasiswa tuh masih bisa, masih masyarakat tuh masih mau dengerin mereka gitu. Karena kan masyarakat kan berpikir kalangan terdidik kan. Berarti kan nggak sembarangan kok untuk bikin sesuatu, pasti ada kok kaji dulu ini, ini kayak gini.
efeknya apa efeknya. Jadi kan lebih ke situ. Masyarakat pun sama mahasiswa pun ataupun orang-orang yang inilah yang mempunyai gelar akademik ataupun akademisi pun masih gaung suara mereka pun masih didengar mereka gitu. Nah ini bicara soal apa ini Bung Angga, soal tentang poin mahasiswa tadi, Iya. ya mungkin kaitannya soal eh, gerakan mahasiswa ya. Angga dulu kan pernah jadi ketua Gemini ya. Gemini Kota Gemini tahun berapa? 2014 2016. 2014-2016. Nah melihat kondisi sekarang ini tentang gerakan mahasiswa, ada nggak kira-kira catatan Bung Angga lebih baik, lebih buruk, atau bagaimana? Atau mungkin ada catatan yang menarik, atau dari refleksi pengalaman kemarin pernah memimpin organisasi mahasiswa sekaliber Gemini yang sudah jaringannya nasional ya kan, dan sudah puluhan tahun ya kan. Apa nih kira-kira yang barangkali bisa dijadikan catatan untuk mungkin penonton Siasat Malaka yang jadi aktivis atau mahasiswa mendengar, kira-kira gimana Kalau gerakan mahasiswa ini? dibandingkan setiap zaman pasti beda ya Bang ya. Karena kan kalau yang sekarang mungkin lebih ke anak-anak Gen Z lah yang mahasiswanya gitu kan. Kalau saya mungkin waktu itu ya orang-orang milenial gitu kan. Terus setiap zaman itu kan berubah gitu dari yang apalagi dengan komunikasi ataupun teknologi kan pasti ada berbeda. Kalau dulu saya mungkin nggak seperti sekarang nih, banyak yang apa namanya, banyak yang untuk bikin suara itu. Contoh kayak mungkin sekarang orang udah pakai TikTok untuk menyuarakan pendapat atau apa. Kalau zaman saya mungkin kan belum ada, paling pun di Facebook itu pun hanya dari apa ya, dari foto ataupun video yang nggak terlalu ini kan, jangkauannya pun nggak semasif kalau yang sekarang kan ada namanya trending atau apa, jadi lebih itu kan. Terus juga perbedaannya juga yang kalau saya lihat pas zaman saya itu masa mahasiswa yang khususnya Batam ya, itu banyak sih lebih fokus ke kerja gitu, karena kan di Batam ini mahasiswanya itu kerja sama kuliah kan, jadi Betul. lebih duluan kerja baru kuliah gitu kan. Jadi untuk beraktivitas yang setelah kerja kuliah terus menjadi apa namanya aktivis lah, bahasanya penyambung lidah rakyat atau apa, ada yang bisa, ada yang banyak nggak bisa gitu. Tapi kalau lihat sekarang sama nengok anak-anak sekarang sih untuk organisasi malah lebih ini sih, banyak lebih bersemangatnya kalau saya lihat yang sekarang daripada zaman saya dulu gitu. Oh, lebih secara umum lebih bersemangat orang Yang sekarang, zaman mahasiswa sekarang untuk ya, berorganisasi, kira-kira begitu. berorganisasi gitu. Itu secara umum, Secara umum. bukan hanya dari Gemini saja ya, secara umum ya, Iya, kalau yang di Batam tapi ya, yang di Batam di betul. Batam gitu. Soalnya walaupun nggak masuk organisasi ekstra, organisasi internalnya pun lebih jalan sih kalau sekarang daripada dulu. Kalau dulu itu jalan, cuman nggak sebanyak sekarang orang-orangnya gitu. Jadi apa yang disampaikan kan kalau sedikit kan pasti, ya paling cuma segelintir lah orang yang tahu gitu kan. Tapi kalau udah rame kayak gitu kan, setidaknya yang rame ini orang itu tahu apa yang dikerjain seperti itu gitu mahasiswanya. Ini pun teman-teman penontonnya Siasat Malaka, kita perlu dudukkan juga konteksnya, bahwasanya Bung Angga jadi ketua Gemini 2014 sampai 2016. Barangkali belum, ya paling mungkin tahun 2000-an lah sudah mulai bermunculan organisasi-organisasi Di ekstra kampus di Batam ini khususnya ya. Ya, Jadi memang awal itu 2000 memang fase-fase baru merintis lah kira-kira begitu ya. merintis. Berarti dari fase merintis itu sampai sekarang kelihatan masih mulai mekar lah kira-kira kayak bunga begitu ya. Atau jadi makin kuncup atau gimana? Itulah nggak bisa juga di Nggak, ini kalau pikiran-pikiran Bung Angga aja lah kira-kira pengamatannya, ini kan bisa benar bisa enggak kira-kira ya gitu. gitu kan. Kalau dibilang makin kuncup atau apa, ya nggak dibilang juga nggak, karena bagaimanapun mahasiswa hari ini pun punya apa ya, yang namanya tuh suara mereka pun ada gitu. Kayak contoh kemarin yang 2019-an, 2000 yang awal-awal undang-undang
Omnibus Law segala macam kan banyak juga mahasiswa Cipta kerja, Batam yang turun kan gitu kan. Berarti kan yang dikomandai sama inilah anak-anak Gen Z lah yang ibaratnya dibilang kalau sekarang nih nggak peduli atau apa, tapi dari sekarang dari dulu sampai dari 2019 ya sampai sekarang pun banyak juga kan yang bermekaran gerakan-gerakan mahasiswa itu kayak apa ya, jadi nggak inilah ada namanya regenerasi itu tetap berjalan lah kalau untuk menyuarakan yang namanya kegelisahan di masyarakat gitu. Nggak nggak mundur patah lah, kira-kira nggak begitu patah ya. gitu. Istilahnya masih, kalau saya tangkap dari Bung Angga ini lebih positif lah perkembangannya, walaupun barangkali tidak signifikan, tapi dia bergerak masih maju ke depan. Ya, lebih apa ya? Walaupun nggak ikut organisasi, tapi mereka kalau ada kayak, kita mau demo ini nih kebijakan ini, itu pada welcome gitu. Dan arti kata walaupun nggak punya organisasi nih mahasiswanya, tapi apa ya? Mereka tuh, oh iya ya ini salah nih gitu. Jadi, oh ya kita demo kita mahasiswa gitu. Nah gitu. Oh gitu ya. Tapi kan kalau pas zaman saya mungkin itu hanya dari per organisasi mungkin yang demonya gitu kan, kayak mungkin GMNI atau apa, dan gitu pun mungkin orangnya nggak terlalu banyak gitu kan. Kalau untuk demo itu apa segala macam kan. Kayak dulu ya kalau pas zaman saya mungkin pas masih zaman Pak SBY itu ya demo inilah kenaikan BBM ya? apa gitu kan. Tapi itu pun kalau mahasiswa sedikit, lebih banyak tuh malah buruh kalau dulu yang demo-demo itu. Oke. Kalau di Batam ini, Itu saya masih ingat juga itu, guys. Masa SBY dulu kenaikan BBM itu yang paling yang paling mencolok lah di dalam gerakan-gerakan mahasiswa itu ya. Saya masih jadi ini juga aktornya juga di Medan dulu, ikut demo begitu kan. Dan saya pikir memang pada saat itu ya itulah dulu istilahnya isu teman-teman mahasiswa dan membuat perkonsiler. Cuman memang kalau kasusnya di Medan yang saya perhatikan itu elemen-elemen istilahnya masyarakat sipil, misalnya mahasiswa, buruh, petani, ya kan, dan lain-lain itu sudah sedemikian sering melakukan kolaborasi kira-kira begitu, melakukan forum bersama. Makanya kalau nggak salah kemarin itu saya ingat aksi tolak kenaikan BBM di zamannya SBY itu mungkin di periode dia kedua itu yang sampai di hampir seluruh Indonesia hampir masif demonya, termasuk juga di Batam kan. Nah itu kita itu termasuk yang salah satu yang paling besar masa demonstrasinya, sekitar 50 lebih, dan mahasiswa semua di situ satu suara dan mahasiswa punya barisan. Dan di situ banyak teman-teman kelompok Cipayung juga yang jadi pimpinan ini kan. Jadi semua dibarisin, ada kelompok buruh ya kan. Itu dulu manajemennya kelompok buruh satu barisan, kelompok mahasiswa di satu barisan, ya kelompok petani misalnya satu barisan, misalnya LSM NGO segala macam. Terus itu dibuat barisan-barisannya, dan sengaja itu kelompok mahasiswa ini dibuat di tengah. Karena mahasiswa ini kan dia perlu istilahnya ini kelompok yang memang harus betul-betul dijaga. Takutnya dia kalau terlalu di depan dia bisa artinya kemarin itu ada strateginya lah menempatkan mahasiswa itu adanya di tengah-tengah untuk membakar semangat teman-teman mahasiswa aksi itu. Dan hal yang sama pun juga terjadi juga di Batam ya, demo itu ya. Batam kalau pas zaman saya lebih per masing-masing sih, kayak mahasiswa ya gitu, tapi nggak masif, nggak langsung bersama-sama nggak ya? Bersama-sama gitu. Kalau pas zaman saya dulu waktu sampai sekarang pun kayaknya jarang ya. Saya kelompok buruh, mahasiswa, dia biasanya gitu, masyarakat sipil yang lain, LSM NGO itu nggak pernah duduk bersama. Terus misalnya menyoal isu yang sama gitu, jarang ya? Iya, isu mungkin sama, tapi pun aksinya mungkin hari-harinya beda. Iya, sendiri-sendiri. Ya mungkin kayak saya itu dulu di Medan itu sudah beberapa kali. Jadi kalau ada isu-isu sentral, isu-isu pokok, ya misalnya kayak kemarin kenaikan BBM ini kan menyentuh ke semua kan. Nah itu bisa duduk bersama itu. Nah saya perhatikan memang di Batam ini agak inisiatif itu masih belum
terbentuk begitu. Belum. Apalagi terbudaya. Kalau di Medan beberapa kali tuh, bahkan bukan cuma hanya itu, beberapa kali kita tuh sering duduk bersama. Jadi tokoh-tokoh mahasiswa, tokoh-tokoh buruh, tokoh-tokoh jurnalis, ya kan, tokoh-tokoh petani, LSM, NGO, apa segala macam masyarakat sipil itu kita bikin suatu forum diskusi. Nah, mulanya mungkin dulu diskusi dulu sampai pada kesimpulan memang kita harus turun demo kira-kira begitu ya. Nah itu beberapa kali terjadi, dan cuman memang di Batam ini saya perhatikan kayaknya masih ya berjalan sendiri-sendiri begitu ya. Yang belum ini sih, tapi mudah-mudahan kedepannya kan lebih bisa kolaborasi sih seperti itu. Saya kira bagus juga ya, karena elemen-elemen masyarakat sipil ini kan harusnya harus kuat. Ditambah lagi sekarang ini katanya kan partai politik sudah makin lama makin mengerucut hanya pada satu poros ya kan. Nah siapa lagi yang kira-kira mengcounter ya kan? Jadi kan perlu juga masyarakat ini memperkuat simpul-simpulnya kira-kira begitu kan. Ibaratnya kalau parlemen oposisinya kurang itu ya mau nggak mau ya oposisi jalanan lah yang dihidupkan lagi gitu. Karena juga negara ini kan bukan berarti kita oposisi, kita menentang gitu, bukan. Kita kan pengen sama-sama membangun gitu. Maksudnya karena kecintaan kita sebenarnya makanya kita harus melakukan bagian-bagian itu ya. Bukan berarti kita nggak dukung, kita anti nasionalis, bukan, enggak gitu kan. Bahasanya kan seolah-olah kita nggak dukung pemerintah kurang nasionalis, ya enggak. Nasionalis itu ya kok ada check and recheck gitu, balance, check and balance gitu kan. Bahwa kau bikin kebijakan, ya itu harus juga dikritik gitu kalau memang kebijakanmu itu ngawur gitu. Kan seperti itu. Bukan berarti kita apa ya, di seolah-olah jadi wah ini kritik-kritik terus apa kok kayak nggak nasionalis gitu kan. Beda, kalau nasionalis pemerintah kalau kebijakan ngawur ya tetap harus kita kritisi gitu. Betul. Itu nggak ada sangkut paut dengan nasionalis gitu kalau kita mengkritisi sesuatu itu. Bukan berarti kita jadi anti nasionalis gitu kan. Justru saya berpikir sebenarnya kritik itu yang menjelaskan posisi atau sikap atau nilai kita begitu. Kalau kita semua diam-diam saja ya saya tidak tahu bagaimana istilahnya daerah atau negeri kita ini kan kira-kira begitu kan? Iya. Ibaratnya kan kalau pemerintah kebijakannya itu bagus ya pasti kita apresiasi. Nggak mungkin nggak ada kita apresiasi satupun kebijakan yang bagus atau kebijakan yang itu. Kalau kebijakannya ngawur ya kita kritisi, itu aja tugasnya kan. Kalau bagus kita apresiasi, kalau ngawur ya kita kritisi. Nah itulah kita jiwa nasionalis kita itu digunakan lah gitu kan. Maksudnya oh iya kalau orang ini ngawur ya kita kritisi, kalau orang ini bagus kita apresiasi. Nah, kan itulah menjaga nasionalisme kita kan gitu. Tapi kalau yang namanya udah bersuara pun dibungkam atau apa ya jangan salahkan juga nanti kalau ada orang timbul-timbul bibit-bibit separatis ataupun anarkis ataupun macam-macam seperti itu kan, ya itu bukan itu. Yang namanya selagi kita masih dinaungi Undang-Undang 45 bebas bersuara dan berserikat ya itu hak kita gitu kan. Menurut Bung Angga sekarang ini kondisi soal kebebasan kita menyampaikan pendapat itu akhir-akhir ini makin dikekang atau biasa saja atau makin baik begitu? Ada nggak rasa-rasa ketakutan misalnya menyampaikan sesuatu begitu? Mungkin kalau orang takut atau apa itu undang-undang IT yang inilah disalahgunakan gitulah. Dalam arti katakan kadang kita kan mencoba untuk mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lah misalnya. Pemerintah. Nah, pemerintahnya ini misalnya pemerintahnya masih dipimpin oleh seseorang kan. Tapi ada yang menganggap kita ini menyerang pribadi orang tersebut gitu. Itulah kadang yang bisa dijadikan sebagai celah undang-undang IT tadi gitu kan. Tapi kan kita enggak, kita kan cuman kritik kritik kebijakan gitu. Selagi kita mau kritik kebijakan ya itu hal yang harus gitu kan. Bukannya harus dipidanakan atau dimasalahkan gitu kan. Kecuali kalau kita memang menyerang secara langsung pribadi atau itu mungkin lain hal lah. Kalau kita mengkritisi kebijakan ya itu kan udah menjadi resiko
pemerintah kalau memang bikin kebijakan yang ngawur gitu kan. Untuk konsekuensi jabatan lah, Konsekuensi kira-kira jabatan begitu gitu. kan. Bukan berarti kita benci dia, bukan. Kita hanya mengkritisi kebijakan yang dia buat gitu. Justru sebenarnya itu sikap dari rasa cinta kita terhadap istilahnya pemerintah atau daerah itu, kira-kira begitu toh. Iya, Yang bahaya kan kalau orang nggak mau kritik. ya kan. Kalau misalnya masyarakat ini semua udah nggak mau kritik lagi dan nggak mau tahu kan, Nah, itu lebih itu mungkin ada dua gendang itu. Satu mungkin daerah itu sudah sedemikian sangat-sangat baik, makmur. iya kan. Mungkin kayak seperti berkaca dari tetangga kita kayak Singapura kan, jarang orang kita lihat ada yang protes ya kan. Atau mungkin jangan-jangan sudah malas atau mungkin sudah diancam ini, kira-kira itu masyarakatnya takut untuk bersuara, kira-kira bersuara begitu kan. gitu. Dan itu pasti akan membuat ya negeri atau daerah kita ini makin terperosok begitu. Karena memang teorinya, saya pernah baca buku itu buku tentang pembangunan ya, failed state ya, negara gagal sih salah satu contohnya itu ya, kalau institusi daerah itu dia tidak terbuka dengan yang namanya kritik ya kan, dia hanya memusatkan kekuasaan hanya pada satu kelompok atau pada orang tertentu. Nah, itu cenderung dia itu ya seperti adagium di teori sosial, semakin kekuasaan itu terpusat semakin korup, kira-kira begitu. Betul. Ya kan? Power tends to corrupt, artinya kekuasaan itu cenderung dia mengalami korupsi. Bagaimana agar jangan kekuasaan itu korupsi, ya memang dia harus diimbangi dengan kritik. Kalau tak ada kritik ya saya tidak tahu, mungkin nggak selamat juga itu kekuasaan, kira-kira begitu. Dan akibatnya masyarakat dan kita semua juga yang akan menderita kan? Iya betul. Karena kan ya kritik itu kan tanda sayang juga sebenarnya gitu kan. Kita kan pengennya kan sama-sama maju gitu. Karena lagi sekarang udah 79 tahun kemerdekaan tapi kok kayak nggak ada perkembangan gitu kan, atau berkembang tapi di situ-situ aja gitu. Dalam arti kata dibilang negara maju bukan, dibilang negara berkembang juga bukan gitu kan, masih di tengah-tengah lah gitu kan. Ya kan kita pengen tuh kita menjadi negara maju, tapi ya kebudayaan sama kebudayaan kita itu juga nggak lepas gitu. Dalam arti kata kita maju secara pemikiran tapi juga nggak meninggalkan kebudayaan kita gitu. Seperti itu sih yang kita mau kan. Dalam arti konteks Indonesia didirikan itu ya itu kan, dalam arti kata kita pengen maju sejajar sama bangsa-bangsa lain, tapi akar budaya kita juga orang tahu, oh ini orang Indonesia, seperti itu kan yang dipengenin pendiri bangsa, dan juga ya kita juga pengen kayak gitu kan gitu. Nah, kembali lagi kira-kira Bung Angga, soal Batam ini kan sebagai kota industri ya. Batam sebagai kota industri belakangan ini, kalau menurut Bung Angga sendiri kan lahir dan besar di sini. Saya kira semua orang pasti sepakat istilahnya Batam ini ya tinggal persoalan masalah cepat atau tidak, tapi dia senantiasa berkembang, kira-kira begitu ya. Nah, cuma di dalam perkembangannya itu kira-kira menurut Bung Angga sendiri ada nggak kira-kira semacam catatan dari Batam itu sendiri? Apakah sudah cukup Batam yang sekarang ini sudah Batam yang ideal, atau barangkali ada yang menarik yang bisa kita soal tentang perkembangan Batam ini? Karena memang dari dulu Batam ini kan dia didesain sebagai semacam tulang punggung pembangunan nasional, makanya pertumbuhan ekonominya itu biasanya selalu di atas nasional. Sekarang itu belakangan itu kalau 2023 masalah sekitar 7%, kalau nasional kan sekitar 5% ya kan. Nah, itu dulu pun mungkin masa-masanya Habibie begitu juga ya kan. Nah, tapi apakah memang perkembangan itu sudah artinya semua mendapatkan kebahagiaannya, atau mungkin masih menimbulkan persoalan-persoalan yang cukup berarti begitu? Menurut menganggap ada nggak yang kira-kira yang perlu kita lihat di balik perkembangan kota Batam ini? Kalau ini sih, kalau ngelihat kemarin lah sih, yang tumpang tindih di Batam ini masalah lahan sih gitu. Kayak awalnya lahan ini dibilang hutan lindung, ternyata bisa dibangun untuk kawasan gitu kan. Jadi kita pun nggak tahu gitu sebagai masyarakat
project plan Batam ini seperti apa gitu. Mana yang kawasan yang mau dijadikan hutan lindung, yang dijadikan hunian, ataupun juga yang dijadikan kawasan industri gitu kan. Jadi semacam kita ini pun jadi agak sebagai masyarakat pun kayak ada was-was mungkin. Misalnya kita beli rumah ataupun kita di sini tahu-tahu kebijakan yang 10 tahun yang akan datang bisa berubah gitu. Oh ini kawasannya kan hutan lindung awalnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau bisa sih di ini ya, di apa namanya? Masyarakat tuh tahu bahwa itu dipublikasi gitu. Peta kota Batam ini apa saja atau di mana saja yang sekarang mungkin udah final lah. Berarti kalau udah final nggak bisa lagi tuh dirubah gitu kan. Ataupun memang sekarang masih jalan belum final misalnya. Tapi kita harus tahu progresnya. Di mana aja lahan-lahan yang dijadikan sentra industri, sentra hunian, ataupun sentra sebagai hutan lindung yang penyerap air kan. Karena kita tahu Batam kan nggak ada mata air, jadi mau nggak mau ya airnya bendungan kan, dam gitu. Nah itu kita, ya kalau saya lihat dari saya kecil sampai sekarang sih itu sih masalah lahan ini. Karena kadang tumpang tindih gitu. Maksudnya kemarin ini hutan lindung, kemarin ini hunian, sekarang ini udah bisa nih dijadiin hunian atau apa, dijadiin industri. Seperti itu sih. Itu Kalau kita berbicara itu ya. masih gonjang ganjing, ya mau ke depan pun pasti sebagus apapun rencana nanti ya pasti akan timbul perdebatan-perdebatan dalam masyarakat kan. Ini kan kemarin nggak kayak gini janjinya gitu. Betul, dan memang sampai sekarang ini soal lahan di Kota Batam ini ya memang selalu menjadi polemik ya kan. Betul. Apalagi ditambah memang ada badan-badan khusus kan. Kita kan punya otorita atau BP Betul, sekarang ini ya, yang dia harus membagi kewenangannya dengan misalnya dengan Pemko, begitu juga dengan ada hubungannya misalnya dengan Badan Pertanahan Batam, yang kadangkala apa yang diputuskan di institusi A itu berbeda dengan yang diputuskan di institusi B begitu, sehingga masyarakat juga yang terdampak lah. terdampak. Bingung ya. juga jadinya kan. Nah, saya kira sih sebenarnya cita-citanya sudah mengarah ke sana, tapi saya tidak tahu apakah sudah disosialisasikan mewujudkan satu peta kira-kira begitu ya. Betul. Jadi di Batam ini orang tahu mana kawasan misalnya industri, mana kawasan hunian, mana kawasan misalnya pariwisata, penghijauan, terbuka hijau dan segala macam ya kan. RTH juga ruang tata hijau juga. Batam yang mana nih ruang tata hijau Batam ini yang bisa untuk keluarga ataupun anak-anak muda untuk bercengkrama atau bermain-main gitu kan. Kan kita masih kurang juga RTH di Batam. Kenapa kita tidak tahu ya? Padahal kan sebenarnya harusnya ada sih plan. Jadi orang kan sudah langsung misalnya bisa lihat atau mengakses di mana gitu kan. Ya contoh mungkin kayak peta besar di bandara atau di pelabuhan yang jadi kalau memang udah final project lahan-lahannya, oh ini jadi orang pun oh ini yang kawasan industri itu di sini gitu atau di mana gitu kan. Pengennya sih seperti itu gitu. Karena kan nggak bisa kita pungkiri juga kawasan industri pun kadang bersebelahan dengan perumahan atau apa di Batam ini gitu. Ataupun kawasan perumahan kadang jadiin tempat industri juga gitu. Ya pengennya kita tahu tuh di mana letak inilah lahan itu beresnya di mana gitu di Batam, peta yang udah final. Jadi Batam ini dari utak-atik lagi gitu. Kalau mau diotak-atik kawasan hunian ya khusus untuk huniannya aja. Terserah mau nanti dijadiin rumah tapak atau rumah susun gitu kan. Tapi dia tidak mengambil jatahnya kawasan industri gitu. Seperti itu yang pengen kita mau lah gitu kan. Jadi pun kita proyeknya di sini lahannya, di sini. Jadi pun nanti ketika ada protes, kadang kan peta ini ini yang dikeluarkan sama institusi ini kawasan hunian. Yang di sini ini kawasan bisa untuk jadi industri. Kadang kan jadi tumpang tindih kayak gitu. Jadi pun kalau kita membela, kadang kita pun disalahkan juga. Kamu tahu nggak sih seperti apa? Kita kan nggak tahu karena nggak ada yang rujukan yang peta itu benar yang menunjukkan gitu ya? Bahwa ini yang direncanakan ataupun yang udah jadi finalisasi gitu. Kita nggak tahu. Betul, padahal sebenarnya dulu itu kan aksesnya harusnya terbuka gitu. Iya, ya itu sebenarnya informasi publik lah. Jadi semua orang yang perlu lahan ya atau memastikan kedudukan lahannya bisa mengecek di istilahnya di peta tersebut ya. Jadi kan? pun ada orang menawarkan
mau nggak beli kapling, rupanya itu kaplingnya bermasalah kan, kita Ya, kan nggak misalnya tahu, kaplingnya di daerah hutan lindung kira-kira gitu toh. ataupun di kawasan industri yang belum Iya. dibangun kan kita nggak tahu gitu. Nah itu sih, tapi kalau untuk kawasan militer atau apa nggak, memang nggak wajib, memang dirahasiakan kalau kalau saya sih berpikirnya kayak gitu. Tapi kalau kayak komersil atau apa itu wajib sih, kita tahu peta-peta di Batam ini seperti apa gitu. Karena kita biar tahu kan lahan yang mana yang bisa kita gunakan untuk industri ataupun untuk hunian gitu. Oke, Bung Angga, barangkali kita sudah ini waktu kita terbatas ya. Jadi mungkin di podcast berikutnya atau di inisiatif tadi ada rencana membuat sebuah forum soal industri tadi ya kira-kira begitu ya. Itu mungkin bisa kita diskusikan nanti di kemudian hari. Ini yang terakhir, kira-kira soal ini kan sudah mau dekat dengan momen pilkada ya. Nah ini seru ini karena belakangan yang kita dengar itu Batam ini khususnya ya itu paslon berhadapan dengan kotak kosong. Nah, cuma memang ada baru-baru ini hasil putusan dari MK ya yang katanya bisa 7,5%. Ya 7,5% bisa mengajukan dan saya pikir itu kursi yang kemarin yang belum menentukan pilihan itu kayaknya cukup itu untuk mencalonkan kira-kira begitu. Nah, tapi kalau menurut Bung Angga sendiri apa nih kira-kira menariknya di pilkada ini? Apakah yang sekarang ini paslon yang ada sekarang ini yang satu itu sudah cukup atau kita perlu alternatif lain atau jangan-jangan kita ini perlu mendukung kotak kosong? Kira-kira gimana, Bung Angga? Ya kalau ini yang terakhir. Kalau yang terakhir untuk pilkada Kota Batam sih dari harapan saya sih pengennya lebih banyak calon tuh lebih baik gitu. Dalam arti kata kalau calon tunggal itu bukan mempresentasikan harapan masyarakat gitu seperti apa. Karena kan mereka calon ini didukung oleh semua parpol ya. Dalam arti kata semua parpol ataupun bagian besar parpol yang suaranya cukup untuk menjadikan dia calon tunggal gitu kan. Nah ini kan kalau parpol oke, di pemilu mungkin masyarakat memilih anggota DPR dan segala macam gitu kan. Tapi kan ini kepala daerah gitu, orang yang akan menentukan kebijakan ke depannya, apakah kehidupan masyarakat Kota Batam gitu dengan kebijakan wali kota kan. Nah jadi harapan saya sih pengennya calon itu bisa sampai 5 mungkin gitu dengan berbagai macam latar belakang gitu, karena Batam ini kan kompleks gitu kan. Nah, arti kata masyarakatnya yang udah egaliter dari segala macam suku berada di sini, kayak Jakarta kecil juga, terus juga orang-orang yang udah lama tinggal di Batam ataupun orang yang baru ada di Batam juga pengennya seperti apa, dan juga dengan latar belakang akademisi yang berbeda-beda juga lebih bagus gitu, karena kan Batam ini juga unik lah gitu. Dia dibilang ngirim barang keluar aja mahal gitu kan, tapi kena pajak ya, kena pajak gitu kan. FTZ pun dibandingin sama luar pun nggak beda jauh gitu kan. Jadi ya gitulah. Nah, jadi untuk menjadi seorang pemimpin Kota Batam sih kalau bisa ya jangan satu pasang gitu. Ya kalau bisa 5 pasang dengan latar belakang yang bermacam-macam. Jadi masyarakat tuh punya pilihan gitu. Oh, rupanya pemikiran dari paslon 2 seperti ini, paslon 3 seperti ini, paslon 4 seperti ini gitu kan. Jadi ada banyak gitu pilihan sampai akhirnya nanti masyarakat pun yang datang ke TPS tuh nggak sedikit. Tapi ya mungkin hampir 80% ataupun 90%, karena kalau kan 100 mungkin nggak mungkin. Saya mungkin 90% kehadiran atau orang yang menyoblos dari daftar pemilih tetap kan udah sesuatu yang bagus untuk demokrasi gitu kan. Tapi kalau calon tunggal sih, kalau dari saya sih sangat disayangkan sih seperti itu. Iya. Karena kita memilih sesuatu yang dipaksakan, ataupun kalau dibilang kan ada kotak kosong, ya tapi kan sama gitu. Nah, nama kata
tidak ada yang namanya itu diskusi dua arah atau itu, karena bagaimanapun nanti ketika ada debat atau apa ya cuma satu paslon aja yang suaranya yang kita tahu. Tapi kalau ada 3 sampai 5 kan berbagai macam tuh suara yang bisa kita dengar gitu, ataupun pandangan mereka tentang kota Batam yang akan dibangun gitu. Prinsipnya dalam memilih calon pemimpin kita ini ya, baik itu mungkin di Kepri maupun di Batam ini, lebih banyak lebih baik kira-kira Lebih begitu. banyak lebih bagus. Karena kita akan mendengar banyak gagasan, Banyak gagasan. banyak melihat alternatif-alternatif, dan pada akhirnya kita akan memilih barangkali yang terbaik dari antara yang kurang baik. Bukan ya kalau dibilang dari, karena demokrasi itu pada akhirnya membuat kita itu memilih yang terbaik di antara yang kurang baik, bukan dari yang baik ya. Karena Iya. itu mungkin barangkali hampir tidak mungkin kira-kira begitu. Tapi minimal kita memilih mana yang paling baik di antara yang kurang baik. Betul. Kira-kira. Saya kira itu dia teman-teman Siasat Malaka, itu tadi dari Bung Angga, tokoh mahasiswa juga ketua Gemini tahun 2014-2016. See you, sampai jumpa di podcast berikutnya.